yang namanya JPSK, Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Karena jaring pengaman sistem keuangan ini isinya adalah bagaimana cara Indonesia menangani krisis dan apa langkah-langkah tentang krisis dan apa yang disebut krisis dan siapa yang bertanggung jawab terhadap krisis, itu adanya di JPSK. Jadi 3 poin itu. Nah, sementara di dalam sektor keuangan transaksi ini berjalan terus. Bagaimana kasus Bank Senturi, bagaimana kasus Bank Mega, bagaimana kasus Citibank. Regulasi sedang kita buat, transaksi jalan terus, tindak pidana perbankan jalan terus, cara memainkan transaksi di keuangan terus berjalan. Ini menjadi satu tugas kita untuk menyesuaikan di dalam pembuatan makroprudensial tadi dan juga JPSK. Nah, memang yang paling rawan itu adalah di perbankan, asuransi, pasar modal. Di Indonesia, teman-teman sekalian, ini aneh. Di Indonesia ini satu orang bisa mengawasi, bisa memiliki seluruh jenis industri keuangan. Dia punya bank, dia punya asuransi, dia punya multi finance, dia punya sekuritas, dia punya reksadana. Dengan memiliki semua ini, bahkan dia punya BPR, bahkan di bawah karyawannya dia bikin koperasi. Semua ini adalah linkage yang rawan. Karena apa? Perbankan itu menarik dana nasabah. Non-bank nggak boleh. Perbankan boleh menarik dana nasabah. Bagaimana untuk mengakali peraturan-peraturan itu? Diatur lewat sekuritas yang dia punya. Dia lewatkan asuransi yang dia punya. Dia lewatkan multi finance yang dia punya. Dia lewatkan BPR yang dia punya. Kalau Bank Indonesia mencatatkan 20% harus kredit kecil UKM, dia lewatkan BPR-nya dia. Dia beli portfolio di asuransi, kemudian dibikinlah yang namanya bermacam-macam, kemudian masuk pasar modal, baru uangnya balik. Ini hanya terjadi di kita. Kalau ini tidak kita rubah undang-undang, tidak ada OJK, BI mengawasinya yang mana? Nah, pertanyaannya adalah kenapa lama berlangsung? Bagus juga. Ini adalah amanat undang-undang tahun 2004 ya. Pertanyaannya adalah, kalau tanya ke saya ya simpel saya jawabannya, bukan ngeles. Saya baru masuk 2009, 2010 gitu ya. Sehingga kami mestinya ini ada waktu 10 tahun. Waktu itu undang-undang tahun 2000, setelah 10 tahun diberi kesempatan untuk berubah. Dan selama 10 tahun tidak dikotak-atik, itu yang namanya OJK. Akhirnya kami concern, saya bilang ini harus dibuat berdasarkan kasus yang terjadi. Inilah kasus Senturi kan jelas itu. Dia mainkan dana nasabah lewat banknya, dialirkan atas nama sekuritas, asuransinya dia yang dia pakai. Jadi ini yang menurut saya dengan adanya OJK ini minimal, walaupun masih ada terminimalisir. Rencana ini pasti terdeteksi oleh OJK. Nah, kasus-kasus yang berjalan seperti kasus Citibank, seperti kasus Bank Mega, ini berbeda. Kalau kasus Citibank, ini kebetulan ada pengacara Citibank. Rekomendasi Komisi 11 itu jelas bahwa Citibank harus mengganti dana nasabah. Karena Citibank melakukan itu, walaupun itu dilakukan oleh seorang milik dia tercatat sebagai karyawan Citibank. Dan Citibank mengakui kesalahan anak buahnya. Dan dia mengatasnamakan itu adalah sebagai orang Citibank. Kalau di Bank Mega lain. Kalau di Bank Mega, kenapa rekomendasi Komisi 11 begitu lembut? Karena memang itu masalah hukum. Itu masalah kriminal yang dilakukan dengan pemalsuan tanda tangan yang diakibatkan oleh direktur El Nusa sendiri terlibat di situ.